Karena orang yang mabuk agama, pasti mereka akan gila agama. Tapi orang yang punya iman, pasti mereka gila-gilaan dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Indonesia lagi kacau karena agama, karena tidak punya iman. Tapi orang yang punya iman, mereka adalah garam dunia, mereka adalah terang dunia.
Kekudusan Tuhan menguasai tempat ini, menguasai pribadi lepas pribadi. Karena Allah yang kita sembah, Dia Allah yang kudus. Kekudusannya menguasai saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh hormat. Tidak ada suara-suara lagi yang tidak berguna yang terdengar di tempat ini. Biar engkau mampu mendengar suaranya. Haleluya. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan sudah mendengar semua. Giliran saudara mendengar suara Tuhan. Haleluya. Urapi semua kami Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Haleluya. Segala kuasa kegelapan iblis, setan, roh jahat beserta antek-anteknya di udara, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam penjagaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas kami dan atas tempat ini. Dan tidak ada satu virus pun yang bisa masuk ke tempat ini. Karena tempat ini bukan milik pribadi, bukan punya golongan, bukan punya organisasi. Tempat ini adalah rumah Tuhan, bait Allah. Inilah tempat Tuhan Yesus untuk mendemonstrasikan kuasanya. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami percaya. Sini kenapa? Karena firman tidak akan pernah berubah. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Dia ucapkan pasti Dia laksanakan di dalam kehidupan kami. Segala kekhawatiran, kebimbangan, keraguan ketika kebenaran firman disampaikan, kami usir, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak satu iota pun itu kata-kata manusia. Semua adalah firman Allah yang punya otoritas, yang punya kuasa untuk membuat kami makin dekat dengan Tuhan, untuk membuat kami sehat di dalam nama Yesus. Saudara fokus ke Tuhan Yesus. Mujizat itu sudah ada di dalam saudara. Tinggal saudara pencet tombol, Dia akan melakukannya. Kesembuhan itu sudah ada dalam diri saudara. Tinggal Anda percaya, terjadi. Amin. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Semua sudah ada di dalam kita. Semua sudah ada di dalam kita. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Roh Kudus ambil alih semua ucapan yang kusampaikan. Mereka bisa terima dengan iman. Sehingga semua yang hadir mengalami mujizat. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya dengan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada berkat melimpah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ingat yel-yel kita ya. Haleluya. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian, buat Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, maju dalam Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kami lakukan perkara-perkara besar di dalam Dia. Kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Masih 60%. Berikan lagi sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Di beberapa tempat saya buat KKR sebelum kebenaran firman Tuhan diberitakan, mereka sudah sembuh karena mereka betul-betul memuji Tuhan dengan semangat. Betul-betul mereka menyembah Tuhan dengan semangat.
sehingga mereka mengalami mujizat. Haleluya. Mujizat sudah ada, tinggal respon kita. Kuasa Tuhan sudah ada, tinggal bagaimana kita mengaktifkannya. Haleluya. Karena itu saudara harus serius dan sungguh-sungguh supaya Anda bukan hanya sekedar berkumpul, tapi Anda mengalami mujizat, mengalami Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Ada satu kisah yang luar biasa kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Tepat Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sudah? Haleluya. Yohanes 5 ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Saudara, Bapak Ibu sekalian, waktu saya ke Israel, di kolam Bethesda itu, saudara, memang banyak orang, tetapi waktu kita ke sana bukan untuk orang itu terjun ke sana, tapi hanya melihat di mana cerita ini benar-benar kisah nyata, saudara. Di sini dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahuluinya. Next. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekali lagi, next. 3, 2, 1. Dan pada saat itu juga sembuh orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan, tetapi hati salah. Saudara, Bapak Ibu sekalian, orang ini sudah lumpuh 38 tahun. Dan kenapa dia bisa ada di kolam Bethesda sedangkan dia lumpuh 38 tahun? Pasti ada yang membawa dia ke sana. Dibuktikan dengan adanya tilam di sana. Jadi waktu itu dia tidur di tilam. Kenapa dia harus tidur di tilam, saudara? Karena memang goncangan air itu tidak bisa diprediksi detik kapan, jam-jam kapan dia baru bergoncang. Kadang-kadang ada orang berhari-hari nggak melihat goncangan air itu. Mereka begitu percaya ketika air itu bergoncang, yang lompat duluan sembuh. Apakah itu benar atau tidak? Saya tidak komentar itu. Tetapi intinya, orang ini menunggu kolam itu bergoncang. Karena dia yakin betul kalau kolam itu bergoncang, jika dia bisa masuk lebih dulu, maka dia sembuh. Haleluya. Dalam kondisi menunggu-nunggu, Yesus datang. Haleluya. Yesus bertanya, kenapa kau? Sudah 38 tahun aku lumpuh. Aku di sini menunggu air itu goncang. Karena kalau air itu goncang, siapa yang masuk duluan akan sembuh. Yesus tidak peduli omongan orang ini. Yesus tolak ucapan orang ini. Yesus tidak percaya dengan ucapan orang ini. Yesus berkata, percaya kau, berjalan, angkat tilammu. Haleluya. Jadi kolam tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Sekarang lagi ribut-ribut tentang kolam kesembuhan. Saya tahu bukan kolam itu yang menyembuhkan, maksud Pastor Simon, tetapi dia hanya memberi nama itu kolam kesembuhan. Dan saya juga berhak memberi nama tempat ini adalah rumah kesembuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saudara, orang ini sudah 38 tahun lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali. Saudara, kembali ke ayat pertama biar Anda paham. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Terus ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, waktu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, orang itu kondisinya lumpuh. Pertanyaannya, sembuh dulu dia
baru dia percaya bisa bangun, bisa angkat tilam, atau dia percaya dulu baru dia bisa bangun? Berarti saudara, waktu Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, memang dia benar-benar lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tapi ketika dia percaya, dia bisa berdiri dan dia bisa angkat tilam. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ayat 9. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saya tidak bahas Sabat. Itu di lain waktu saja. Saudara, di sini jangan kita tersesatkan ketika kita baca ayat firman Tuhan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Saya mau tanya, sembuh dan dia bergerak mengangkat tilam, duluan mana terjadi dalam hidupnya? Sembuh menurut ayat ini. Haleluya. Haleluya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Kalau yang saya dapatkan dari Tuhan, waktu itu dia masih kondisi sakit. Masih kondisi sakit. Haleluya. Yang bilang sembuhlah orang itu bukan Tuhan Yesus bilang sembuhlah orang itu, bukan. Itu penulisnya. Iya, penulisnya melihat orang itu sudah berjalan sehingga dikatakan sembuh. Tetapi sesungguhnya waktu Yesus berkata berdiri angkat tilammu, orang itu belum sembuh. Tetapi dia punya iman. Iman ini membentuk sel-sel, menyatukan sel-sel untuk dia bergerak. Dan dia bergerak, ketika dia mulai bergerak terjadi kesembuhan. Berikan mujizat, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak orang saya doakan waktu dia lumpuh, saya bilang ayo berdiri. Sudah setahun Pak saya lumpuh katanya. Lihat di channel YouTube Metanoia. Dia orang Islam. Orang Islam banyak sekali terima mujizat sekarang. Justru orang Kristen yang sejak lahir enggak terima mujizat. Kenapa? Karena Tuhan tidak lihat agama. Tuhan hanya lihat iman. Tuhan hanya lihat percaya atau tidak. Karena orang yang mabuk agama pasti mereka akan gila agama. Tapi orang yang punya iman pasti mereka gila-gilaan dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Indonesia lagi kacau karena agama, karena tidak punya iman. Tapi orang yang punya iman, mereka adalah garam dunia, mereka adalah terang dunia. Haleluya. Seminggu minimal sekali anak saya bisa mengunjungi anak-anak jalanan yang mereka di sana betul-betul kekurangan makan. Bahkan waktu saya tanya, ada yang nggak makan sampai 2 hari. Kita kasih uang untuk bisa mereka makan. Padahal saya tidak punya kebun kelapa sawit, saya tidak punya kebun karet, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya Yesus. Karena saya punya Yesus, saya punya apa yang Yesus punya. Karena itu jangan cari yang nggak perlu kau cari. Jangan kau miliki yang bukan milikmu. Cukup engkau punya Yesus, maka engkau punya apa yang Yesus punya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kolong Merak aja sekarang mulai kebingungan. Orang-orang kaya yang punya pabrik mulai kebingungan. Tapi kita nggak kebingungan karena kita punya Tuhan. Haleluya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi yang saya dapat dari Tuhan adalah waktu orang ini mau bergerak belum sembuh, tapi dia bergerak dengan kekuatan imannya semampu dia. Saya yakin percaya ini bukan lumpuh total, nggak bisa gerak sama sekali. Ini dia lumpuh tapi bisa goyang-goyang dikit lah. Yang ada itulah digoyang dia dikit. Haleluya. Mungkin bagian kakinya nggak bisa, tapi bagian tangannya. Mungkin tangannya nggak bisa, tapi telinganya. Mungkin telinganya nggak bisa, tapi matanya. Mungkin matanya nggak bisa, tapi mulutnya. Yesus berkata, adakah iman di bumi? Berikan sorak-sorai buat Tuhan.
Haleluya. Akhir-akhir ini Tuhan sedang melakukan banyak mujizat dalam pelayanan kami. Walaupun kadang ada orang-orang tertentu yang iri, saya lihat di komen. Ada yang berkata kemarin, "Pak, jangan ikut-ikutan Pastor Andi Simon." Saudara, sebelum ada Pastor Andi Simon, saya melayani ini sudah 30 tahun kurang dikit lah, paling kurang setahun 2 tahun. Saudara, kita sudah banyak berdoa buat orang-orang sembuh di hutan, di kampung-kampung, di desa. Kita udah Sabang, Merauke, Rote Talaut. Dulu Rote Talaut, sekarang Rote Miangas Rote. Kita banyak berdoa, tapi dulu tidak ada YouTube. Dulu tidak ada yang mengkamerain saya. Bahkan setelah di Jakarta banyak hal-hal mujizat yang terjadi, tapi tidak terekam. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Haleluya. Saya tidak bersyukur adanya corona, tapi dengan adanya corona, anak saya tidak kuliah. Karena aku bilang, kalau kuliah ngapain kau bayar 30 juta uang masuk, tapi di rumah pakai Zoom doang. Si Zoom aja dulu sudah saya pisahkan, saya bilang. Haleluya. Puji Tuhan, karena ada dia, makanya ada bukti-bukti pelayanan. Haleluya. Saudara, sebenarnya semua saudara kalau mau minta, Tuhan bisa kasih. Saya tidak bilang Tuhan pasti kasih, Tuhan bisa kasih. Haleluya. Haleluya. Karena ini jadi perdebatan. Sebenarnya karunia itu betul, itu pemberian Tuhan cuma-cuma. Tapi jikalau Anda meminta, Alkitab bilang minta apapun juga. Bukan hanya karunia, langit pun bisa kau minta, bumi pun kau minta, helikopter bisa kau minta, semua kau minta. Karena di situ katakan apapun juga. Ini kan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Saya tidak mau membuktikan. Yang saya mau adalah jangan batasi kuasa Tuhan. Karena hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu pembuktian. Tetapi bagi Tuhan tidak perlu pembuktian. Asal kau percaya, Tuhan sanggup tolong. Haleluya. Tapi kadang banyak orang minta pembuktian. Makanya sekarang orang-orang yang punya YouTube gampang terkenal. Karena ada bukti-bukti. Tapi banyak pendeta di pedalaman sana yang pernah bangkitkan orang mati tidak terekspos. Karena mereka tidak punya channel YouTube. Ini banyak yang hadir ini. Saya prediksi ini orang-orang sakit sepertinya. Ini karena dari YouTube mereka tahu. Haleluya. Bersyukurlah sama Israel. Dia bisa buat itu teknologi. Kenapa orang-orang Indonesia masih banyak membenci orang Israel? Padahal mereka gunakan teknologi Israel. Padahal kalau mereka mau bangun hubungan diplomatik dengan Israel, kita untung, nggak ada ruginya. Haleluya. Semakin banyak teman, semakin banyak cuan. Itu kenapa kita memusuhi orang? Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Bangsa ini mentalnya hancur gara-gara kata kafir. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang, haleluya, orang yang lumpuh tadi sembuh, berjalan. Saya tahu ada banyak di sini yang datang sakit. Saya tahu Anda memang cari kesembuhan. Tetapi ketika Anda di sini, Anda diluruskan Tuhan. Anda bukan cari kesembuhan, Anda cari Yesus. Karena kalau Anda cari kesembuhan, Anda kehilangan Yesus. Kalau Anda berjumpa dengan Yesus, Anda sembuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. In Jesus name, jadilah. Saya percaya imanmu yang menyembuhkan. Saya tidak bisa buat apa-apa. Saya hanya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Yesus bekerja dan orang-orang terima mujizat. Siapa orangnya? Kau. Lu. Semua kita. Kita orang-orang yang berhak terima mujizat. Aminnya jangan pelan. Amin. Apa itu? Itu membuktikan iman saudara setengah-setengah.
Kalau orang percaya, percaya kok, percaya. Iman, tahu iman. Kenapa ada imajinasi? Itu dari kata iman. Iman, imajinasi. Orang yang punya iman tidak selalu berimajinasi tentang Tuhan, tentang mujizatnya. Dia tidak punya iman. Selama saya menyampaikan firman, Anda tetap berimajinasi. Mungkin ada yang sekarang lumpuh, mungkin ada yang stroke, mungkin ada yang lain-lain. Anda berimajinasi terus. Anda terus berimajinasi 38 tahun orang di kolam Bethesda menunggu-nunggu kolam itu airnya meluap, tapi enggak juga meluap, dan kolam itu nggak bisa buat apa-apa. Hanya Yesus yang bisa buat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya bukan anti yang namanya media-media. Kadang-kadang saya pakai minyak, tapi jarang sekali. Karena saya tahu betul bahwa Yesus penyembuh. Tapi kadang-kadang saya pakai minyak, tapi jarang. Apalagi kalau di jalan kita ketemu orang Islam di rumah sakit, pakai minyak, dia udah takut duluan. Pikirnya minyak ini jampi-jampi. Haleluya. Tapi saya tidak anti, saya juga kadang pakai. Maksudnya bukan itu yang menjadi pokok. Yang menjadi pokok adalah Yesus. Kita ranting, dia pokok. Haleluya. Yang nempel di pokok, kau sembuh. Hari ini jangan kau yang paksa Tuhan untuk Tuhan nempel dalam dirimu, tapi dirimu paksa untuk kau bisa nempel, karena kau bukan pokok, kau hanyalah ranting. Ayo cari Tuhan, nempel. Kenapa digambarkan dia pohon, kita ranting? Karena itu melekat, nempel, bukan dekat, tapi melekat. Sama dengan tangan saya melekat ke tubuh saya. Salah satunya membuat tangan ini bisa terlepas, harus dipotong. Jadi kalau ranting tadi nggak berbuah, Alkitab bilang dipotong. Tapi kalau ranting itu berbuah, malah dibersihkan pohonnya supaya buahnya tambah lebat. Ini sistem Tuhan, kita nggak bisa protes. Kalau kau mau protes, pasti kau bilang udah nggak berbuah, malah dipotong rantingnya, kasih pupuk dong. Nggak bisa. Ketika kau berbuah malah dipupuk, ketika kau berbuah malah dipupuk. Ini dahsyatnya cara sistem kerja kerajaan Tuhan. Malah kau nggak berbuah, malah bukan dipupuk, potong. Kau jangan gambarkan seperti kau tanam padi di kampung, di Dolok Sanggul. Ketika kau tanam padi, loh gimana ini kok kurang bagus ini tumbuhnya? Aku ambil pupuk Tuhan, nggak bagus, malah dia potong. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu datang dalam hidupmu. Jadi tidak ada alasan bagimu untuk tidak nempel di pohon itu. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan tidak lagi kompromi, karena Tuhan sudah lebih dulu datang kepadamu. Saya pun berpikir, kenapa ya kok langsung dipotong-potong aja? Oh, Tuhan kasih tahu, saya potong karena saya sudah datang. Haleluya. Seperti Bapak ini, kalau sudah dibina nggak bisa dibinasakan. Iya, jangan main-main. Haleluya. 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 Bahkan saya berani kasih statement setiap saya khotbah, kalau kau terus nempel di pohon itu, di hadirat Tuhan terus menerus, tidak ada coronavirus yang bisa nempel di kulit tubuhmu. Selama PPKM, PSBB ketat, PPM ketat semuanya, kami tetap berkumpul. Risuli Lubis tidak pernah kena corona. Karena ada kabar berita-berita yang telepon saya, katanya Bapak kabar kena corona. Oh, padahal cuma tumilnya aja. Padahal kalau dipencetnya enggak, saya doain orang yang corona. Haleluya. Saudara, Tuhan mau supaya kita datang kepada Dia dengan iman. Ayat yang berikutnya yang bisa kita contoh teladan. Coba baca Markus 10 ayat 49 sampai 52. Markus 10 49 sampai 52. Haleluya. Saudara, Anda tetap fokus.
Jemaat di sini terbiasa saut menyaut, Anda jangan terganggu. Anda tetap fokus waktu firman disampaikan. Ya. Dan sebelum firman selesai, saya sampaikan, Anda harus sembuh. Anda harus sembuh. Itu harus kau tanamkan di hatimu. Sebelum ini saya harus saksikan dulu. Tadi saya mau prolognya kesaksian, tapi saya akan saksikan dulu. Saudara, beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, istri saya beli ikan. Ikan itu digoreng, dimakan anak saya, si Joshua, keracunan, mukanya merah terus. Saya kaget, sampai saya tanya siapa teman-teman berinteraksi. Saya langsung pikirannya jangan-jangan corona. Kalau saya nggak saya khawatirkan, kan gitu. Ya yang saya khawatirkan saudara dan anak-anak saya. Oh, dia bilang enggak Pak, sama teman-teman saya aja. Wah mukanya, terus dikasihlah antibiotik sama Mak Nail, ya. Ya, Ibu Gembala kasih antibiotik. Terus 1 jam berkurang. Terus dia bilang, buang aja ikan ini. Kurang lebih ada 2 kilo kami kalau beli ikan pasti. Orang 9 orang, berapa? 3 kilo, bayangkan. Orang kaya kami. 3 kilo sekali makan ikan setiap hari. Daging juga harus 3 kilo, ikan harus 3 kilo. Nggak tahu berapa liter beras. Betul. Makanya 4,5 juta itu uang belanja itu 4 juta paling kecil harus habis seminggu. Kalau nggak habis, besok saya potong karena nggak bisa menyelesaikan uang anggaran. Haleluya, haleluya. Mana ada suami yang seperti itu? Kok nggak bisa? Kok ada lebih marah aku marahi? Kok lebih? Berarti kok nggak bisa menyelesaikan uang anggaran? Apakah anak-anakmu tidak kau berikan makan sehat walafiat? Ya, haleluya, haleluya. Jadi saya mau bersaksi saudara, loh. Mau dibuang. Dia bilang, sayang lah. Saya coba, saya tes, saya makan. Bener. Wah, saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan ya? Kenapa ya? Harusnya kan, kalau aku bilang gini, kalau sama ini aku kalah, pasti sama corona aku kalah, aku bilang. Makanya saya tes, kena saya. Istri saya kasih obat yang dimakan si Joshua tadi. Saya bilang, saya nggak mau makan. Kalau saya gara-gara ini bermasalah, berarti saya tidak bisa lagi melayani orang-orang corona. Ini aja gua nggak bisa kalahin apalagi corona, aku bilang. Puji Tuhan, sembuh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nggak pakai obat. Nggak pakai obat. Haleluya. Sudah beberapa minggu, istri saya selalu bilang, di sini saya, bukan berapa minggu, udah bulan-bulanan lah. Di sini ada jendol. Ini ada jendol dikit nih. Nah ini dia, jendol dikit. Ya. Dia bilang bertambah-tambah. Saya bilang enggak ada bertambah-tambah. Aku bilang, rupanya ternyata kadang orang lebih bisa memperhatikan kita daripada kita memperhatikan kita. Maka itu jangan kau menilai dirimu sendiri, biar orang menilai kau siapa kau. Haleluya. Makanya jangan takut dengan kritikan. Kritik penistaan agama, penistaan agama. Jadi jangan takut. Haleluya. Jadi saudara, kemarin 3 hari yang lalu mulainya sakit, asal batuk sakit. Aduh. Yang saya takutkan bukan mati. Yang saya takutkan saya nggak bisa khotbah di minggu ini. Haleluya, haleluya. Wah, istri saya bilang, waduh, kalau ada apa-apa sama bapakmu gimana ini nak? Malu lah nak, bapakmu udah. Jangan malu, karena yang kuberitakan di mimbar cuma COVID doang. Iya, COVID mati kan, yang lain-lain nggak aku bilang kan? Nggak aku bilang yang lain-lain, hanya COVID. Gua paling benci sama COVID ini. Gara-gara COVID ini banyak orang duda, janda, bahkan yatim piatu, bapaknya mati, mamanya mati. Nggak tahu lah apa COVID apa-apalah, yang penting mati karena COVID katanya. Haleluya. Salah-salah ngomong nanti jadi salah kita. Saudara, saya doa dalam nama Yesus. Saya gini-gini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya ada doain minyak udah lama di situ, saya kasih minyak urapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini haleluya. Nggak ada sakit. Nggak ada sakit. Sudah berapa hari saya bilang sama anak saya, tolonglah jangan kalian bandal. Kenapa? Karena bapak nggak bisa kencang suara. Karena ini kan lantai 2, saudara, mereka di sini di kamar, saya di kamar teriak kadang nggak dengar. Makanya teleponnya pakai HP semua. Seluler. Kenapa seluler?
Bahaya kalau terus kita pakai HP untuk kegunaan yang nggak jelas. Karena seluler itu dari kata sel, seluler. Sel-sel kita ini rusak kalau dipakai terus. Nggak percaya saudara. Iman itu imajinasi, sel seluler. Itu. Lah Anda carilah. Iya betul itu. Makanya saya teriak-teriak nggak dengar. Saya bilang, nah Bapak kondisi gini. Mereka agak berubah. Belakangan ini 3 hari ini baik banget mereka. Asal saya bilang, langsung ya Pak katanya. Iya. Jadi kadang-kadang semua itu ada maksud Tuhan juga. Haleluya. Supaya kita jangan ngomong kencang-kencang lagi. Puji Tuhan. Bisa sembuh, nggak sakit. Kata istri saya kemarin, katanya, nggak bengkak lagi katanya. Perutmu nggak terlalu bengkak lagi, udah mulai kempes-kempes. Saya nggak ada lihat nih kempes dan bengkak. Yang saya rasakan teriak sakit. Sekarang teriak nggak sakit. Saya baru lihat kali itu wajah istri saya khawatir. Jadi dari wajah ketahuan hati semua orang. Karena wajah mencerminkan hati. Dari wajah aku lihat, waduh khawatir dia. Lain memang. Gimana ya? Saya tolak operasi in Jesus name. In Jesus name. Gitu-gitu terus saya in Jesus name. Ya, bukan saya karena malu dioperasi. Uangnya bro. Iya, uangnya. Haleluya. Kemarin saya ketemu ibu. Dia di Jerman lama, kemarin pulang nanti mau dibaptis. Makanya, iya tadi kesaksian terlalu lama, kayak mau dibaptis orang. Haleluya. Jadi, dia bilang apa kemarin? Aku pun lupa jadinya. Haleluya. Haleluya. Iya, tadi saya mau ngomong apa coba? Iya, sebelum dibaptis saya ngomong apa? Hah? Duitnya. Itu. Berarti Anda mengikuti. Haleluya. Saya bilang sama ibu itu kemarin cerita dia cerita banyak lah. Sepertinya kalau saya nilai kaya lah dia banyak duit. Saya bilang kenapa Bu? Saya orangnya nggak suka. Saya nggak. Walaupun COVID saya makan di pinggir jalan. Kalau di airport saya nggak mau. Aku bilang. Kenapa Pak? Takut COVID? Bukan. Uangnya bro. Di bandara mahal. Iya, saya sering kali ngempas waktu itu. Makan roti satu berapa? 40.000. Padahal kalau beli di luar paling 10.000. 40. Aku habisnya 15.000. Aduh, mahal. Makanya saya nggak mau makan di bandara. Bukan takut COVID. Uangnya bro. Nah, jadi saya nggak mau operasi bukan karena saya malu. Kan saya hanya deklarasikan COVID yang nggak saya kena. Haleluya. Loh, saudara kalau ini banyak pendeta ngamuk sama saya semua. Iya, apalagi yang udah kena COVID. Kapan lu bisa kena? Katanya. Lah. Saya bilang, COVID itu tidak tahu alamat rumahku. Makanya gereja-gereja jangan taruh alamat. Mana tahu orang ini alamat rumah kamu? Pak mana Pak? Pak mana? Nggak ada 7 orang lagi yang minta mau datang, nggak saya kasih alamat. Jadi yang datang ini udah orang-orang pilihan. Yang sudah pasti coronavirusnya sudah mati di jalan. Nah, haleluya, haleluya. Makanya lihat jemaat, nah nggak pakai masker semua. Ada ibu-ibu di belakang. Pernah gereja sini, nggak mau lagi. Dia bilang takut saya Pak. Kenapa? Jemaat Bapak seram-seram. Loh, masa secantik ini seram? Coba lihat. Yang mimpin pujian tadi kan cantik-cantik. Kau menghina ya? Jemaat saya cantik-cantik. Pendetanya seganteng ini kok. Dia bilang serem karena nggak pakai masker. Haleluya. Yang pakai masker silakan, yang nggak silakan. Haleluya. Haleluya. Jadilah menurut imanmu aja. Kalau kau rasa masker itu menyelamatkan, kau pakailah. Haleluya. Iya, harus pakai kalau itu kau rasa menyelamatkan. Amin. Haleluya. Karena intinya kan kita sehat, betul nggak? Kalau pakai masker sehat, bagus. Pak, 1 lapis kurang sehat, 2 lapis, silakan. 3 lapis Pak, biar sehat, silakan. 4 lapis, 7 lapis, takutnya kau mati. Haleluya. 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 Nah ini yang baru-baru datang ini yang pakai masker ini. Minggu besok datang lagi ya. Tetap pakai masker boleh di sini. Jangan kau bilang serem gara-gara pendetanya nggak pakai masker.
Semua tadi saya salami, tidak ada satupun yang tidak saya salami. Zaman corona begini, pendeta semua begini. Iya, kenapa? Karena dia sudah diajari sejak kecil martortor. Saya nggak tahu tortor, dulu saya Islam, taunya sholat. Jadi saya salam. Haleluya. Saudara, lalu Yesus berhenti. Markus 10 ini ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil kau. Next. Terus. Ya, sampai ayat berapa tadi? 52. 3, 2, 1. Terus. Terus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah. Saudara tahu nggak? Waktu Yesus katakan pergilah, Tuhan Yesus nggak bilang sembuh, imanmu yang menyelamatkan kau. Jadi bukan kesembuhannya dulu, imannya dulu. Haleluya. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena ini orang buta, ya kan? Orang buta tadi kan? Nah, orang buta ini datang, saudara, ini dihalang-halangi oleh banyak orang. Makanya Yesus bilang, jangan halangi dia, panggil. Dipanggil, Yesus bilang, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Coba baca ayat 51-nya. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, Tuhan kalau mau menyembuhkan orang berbagai macam cara. Jadi jangan kita bilang dikit-dikit sesat. Dia punya banyak cara. Tadi yang pertama, saudara, dia nggak tanya, mau nggak kau sembuh? Dia nggak tanya. Tapi ini orang dia tanya, mau nggak kau sembuh? Apa yang harus kubuat? Aku mau supaya mataku yang buta ini melihat. Yesus bilang, jadilah menurut iman. Pergilah. Haleluya. Haleluya. Terus coba baca sampai 53-nya. Tadi 52, 53-nya. Ya, udah ayat 53-nya. Oke, iya, haleluya. Berarti sampai 52. Haleluya. Sekali waktu Yesus juga menyembuhkan orang, saudara, dia katakan begini, pergilah, basuh dirimu di kolam Siloam sana. Sembuh, pergi, basuh. Kenapa disuruhnya basuh? Karena sudah sempat didoain dia, dikasihnya tanah. Haleluya. Jadi kira-kira waktu itu, tahu nggak saudara, waktu dia kasih tanah, kalau sekarang kau aja yang nggak buta ya, kau yang sehat ini matamu, kau kasih tanah aja bisa buta. Iya, kelilipan. Orang kita naik motor aja kalau nggak pakai kacamata kelilipan. Ini malah dikasih tanah. Jadi waktu dia ke kolam Siloam itu, saya berpikir gimana ya? Pertama dia buta, ditambah buta lagi. Kan udah buta ditutupi tanah lagi. Yang nggak buta aja dikasih tanah jadi nggak ngelihat. Ini udah buta kasih. Gimana? Itulah saudara iman. Dia walaupun buta, dia tahu mana kolam Siloam itu. Sebenarnya dia ke sana, dia bukan untuk sembuh. Dia ke sana untuk membuktikan dia taat dengan perintah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jadi dia taat aja. Tuhan bilang, cuci. Kenapa harus dicuci? Karena kalau nggak dicuci nanti walaupun dia udah melihat nggak bisa juga, kelilipan. Jadi saudara jangan cari kesembuhan, bangun iman. Haleluya. Maka kau sembuh. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 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 Kenapa
pastor Resilubis, pendeta Resilubis ini kok bisa pakaiannya rapi-rapi semua dan segala macam? Karena kami ini orang yang tidak senang ke dokter. Maaf dokter-dokter, saya tidak senang. Kenapa banyak orang susah saya temui di wilayah perumahan ini? Miskin jadinya, padahal dia kaya tadinya. Habis uangnya ke dokter. Padahal Yesus dokter di atas segala dokter. Saya tahu apa yang kucapkan ini kontroversial. Banyak yang marah, banyak yang ngamuk. Apalagi dokter-dokter. Pasti marah, pasti ngamuk. Karena penghasilannya akan berkurang. Tukang tambal ban selalu berdoa, Tuhan bocor lagi, bocor lagi. Iya, tukang peti mati banyaklah mati di corona ini. Iya, haleluya. Tukang bakso bilang, waduh hujanlah gerimis biar orang beli bakso. Tukang jual es bilang, oh panaslah biar orang beli es. Jadi semua sekarang berantem lewat doa. Makanya siapa yang kuat berdoa, itulah yang menang. Berikan sorak-sorai buat haleluya. Iya saudara. Jadi saudara, imanmu yang menyembuhkan. Haleluya. Ayo kita cari bukti-bukti yang lain lagi. Haleluya. Yohanes 9 ayat 8 sampai 11. Haleluya. Yohanes 9 ayat 8 sampai 11. 3, 2, 1. Terus. Ada yang berkata, ini ada juga yang berkata, bukan, tetapi Yesus berkata, orang Yesus ini berkata, aku itu. Terus. Kata mereka kepadanya, Iya, terus. jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengandung tanah, menghasilkan kata-kata, dan kata-kata kepadaku, pergilah semua dan masuklah diriku, lalu aku pergi, dan setelah aku memuasai diriku, aku dapat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ayat ini jangan dihilangi. Ayat ini tampilkan terus ya. Tadi ini sebenarnya sudah saya singgung ya. Ternyata itu ada di dalam pembahasan kita, saudara. Di sini, saudara, orang yang buta tadi, saudara, dia buta sejak lahir. Makanya muridnya bilang, yang dosa siapa ini? Ibunya atau ayahnya? Yesus bilang, enggak. Jadi kadang-kadang memang karena dosa, kadang-kadang bukan. Yesus bilang, justru lewat ini semua Tuhan dimuliakan, Allah dimuliakan. Haleluya, haleluya. Makanya orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki marah sama orang ini. Iya, wow, siapa yang sembuhkan kau? Itu sesat. Saya tidak tahu dia sesat atau tidak. Saya tidak tahu dia berdosa atau tidak. Yang saya tahu mataku melek. Karena menurut pemahaman orang Yahudi, kalau Nabi itu berdosa, dia nggak bisa buat mujizat. Itu pemahaman mereka. Bahkan kalau dia masuk ke ruang Maha Kudus, mati. Mati. Imam itu kalau masuk ke ruang Maha Kudus, itu 3 bulan minimal steril dulu di rumah aja, puasa. Iya. Sama istrinya pun jauh-jauh. Sampai begitunya pemahaman mereka tentang kekudusan. Karena kalau masuk dia nggak kudus, mati dia. Makanya kalau masuk ke ruang Maha Kudus, ini ruang halaman, ini ruang kudus, ruang Maha Kudus, itu semua yang nunggu umat Israel di sana udah deg-degan semua. Jadi imamnya ini dikasih rantai. Kok 1 jam nggak keluar-keluar dia? Kerinting. Enggak. Kalau masih hidup dia gini. Berarti masih hidup. Kalau udah dikode nggak gini-gini, mati, ditarik terus. Makanya kalau Anda masuk ruang Maha Kudus, Anda harus persiapkan dirimu. Takutku kau mati di situ. Oh Pak, jadi saya takut dong. Puji Tuhan, ada Yesus. Makanya kita nggak mati. Berikan sorak-sorai. Coba siapa-siapa yang berani-berani yang nggak ada Yesus, ngelihat saya takut dia. Iya. Mana ada orang kalau dia nggak percaya Yesus, kita ajak ngomong, Yesus, sorry lah Pak, saya mau kerja dulu. Sorry lah Pak, saya mau ini. Iya kan, takut dia. Tapi kan dia nggak mau bilang dia takut, itu kan aib bagi dia. Haleluya. Sini, jawabnya ya. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah. Waktu dikatakan pergi kan berarti ada tanah. Ya, nggak buta aja ada tanah nggak bisa lihat. Apalagi dia memang dasar buta.
Berarti waktu dia ke Siloam, dia masih buta. Haleluya. Dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Berarti tadi kan dia belum lihat. Tapi Tuhan bilang, pergi, sembuh kau. Ada orang udah saya doain dalam nama Yesus. Pak, ini tulangku sakit, dalam nama Yesus sembuh. Iya, sehat Pak. Udah yang ini lagi kata, dalam nama Yesus sembuh. Iya, sembuh Pak. Ini, iya, sembuh. Terus udah pulang. Kayaknya kambuh lagi Pak, katanya. Bolak-balik dia. Kambuh lagi, kambuh lagi. Haleluya. Ini orang disuruh pulang, dia belum sembuh. Disuruh pergi, dia belum sembuh. Tapi dia percaya. Haleluya. Haleluya. Tapi saya yakin semua yang datang dengan sakit penyakit di sini sembuh. Karena ini rumah kesembuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Haleluya. Oh Pak, tapi Yesus saja menyuruh orang harus ke Siloam karena di sini tidak ada kolam. Makanya saudara nggak perlu ke kolam, di sini aja udah sembuh. Kalau ada kolam, saya suruh ke kolam sana, waduh cukup jauh. Haleluya. Nah, jadi di situ saudara kita melihat Yesus menyembuhkan kita bukan karena kemauannya sendiri, tetapi juga karena iman kita. Haleluya. Oh Pak, kenapa Yesus nggak sembuhkan aja walaupun orang nggak beriman, mau beriman kayak sembuhkan aja? Percuma, orang kalau disembuhkan nanti tahu-tahu malah jauh dari Tuhan, nggak ada artinya. Tapi kalau dia sakit-sakitan biasanya dekat dengan Tuhan. Iya. Orang yang sembuh itu biasanya jauh. Jadi dikasih lama dulu sakitnya. Banyak orang bersaksi sama saya, puji Tuhan Pak, kalau saya nggak sakit, saya jauh dari Tuhan. Untunglah katanya, mata saya jadi picek dua-dua. Saya nggak bisa lihat cewek-cewek cantik. Karena dulu saya suka najis, cabul, zina, kotor. Haleluya. Jadi saudara, ini dia. Anda percaya? Oke, yang selanjutnya biar selesai. Haleluya. Kita baca yang berikutnya di sini. Haleluya. Markus 7. Ini orang tuli. Markus 7 ayat 33 sampai 35. 3, 2, 1. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, dia memasukkan dirinya ke rumah orang itu, lalu dia mengudah dan melapa orang itu. Sekarang di sini ada yang telinganya ini, telinganya tuli ada nggak? Ada telinganya, tuli total. Masih bisa dengar? Oke, nanti ya. Pelan. Oh haleluya ya, nanti kita buktikan. Nah, dan sesudah Yesus, mari ayat yang tadi apa? Kemudian sambil menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Yang terbuka apa? Telinganya. Saudara lihat di sini ya. Ini banyak orang kadang memprotes. Yesus itu memang punya tenaga dalam. Dia bilang, orang yang doain pakai tenaga dalam. Asal saya doain orang banyak jatuh, dibilang tenaga dalam. Ini kenapa Yesus harus mengembus napas? Gitu itu. Ini loh ayatnya loh. Saya baru tahu tadi. Selama ini saya nggak bisa jawab. Pastor-pastor juga yang melakukan mujizat macam saya itu dalam nama Yesus, jatuh. Dibilang tenaga dalam. Memang kita punya tenaga dalam. Karena tenaga itu nggak perlu di luar. Tenaga harus di dalam. Itu yang punya tenaga luar itu semua loyo. Hanya orang yang punya tenaga dalam yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kenapa kau loyo? Tenagamu luar. Kau harus punya tenaga dalam. In Jesus name. In Jesus. Haleluya. Ephata di sininya. Apa? Ephata. Iya, makanya jemaat-jemaat di sini semua pintar-pintar. Saya baca bisa salah, Anda nggak bisa. Tapi Tuhan tidak lihat kau pintar baca, Tuhan lihat imanmu. Tapi baca pintar tambah bagus dong Pak. Iya, tambah bagus. Tapi ada orang pintar baca tapi nggak mengimani. Haleluya. Itulah hebatnya pendeta ya.
Bisa aja dia yang bolak-balik ngomong. Haleluya. Terbukalah matanya, telinganya terbuka. Sembuh. Coba sampai ayat terakhir tadi berapa? 35 ya? 35 ya. 35-nya 3, 2, 1. Maka haleluya. Haleluya. Bapak tadi sini. Cepat Pak ya. Ini firman Tuhan ya. Mana Bapak mana telinganya mana yang nggak dengar? Telinga Bapak mana yang nggak dengar? Yang kurang dengar? Dua-duanya. Dua-dua. Nah ini saya ngomong bisa dengar. Oh pakai itu. Pakai ini. Nah kalau nggak pakai ini nggak dengar? Ya kalau segini dengar juga. Oh jadi semana? Ya. Bentar. Jangan pakai speaker. Oh ya jangan pakai speaker. Bapak situ. Ya. Ya oke. Ya sematin lo. Bapak dengar yang saya omong? Masih dengar? Oh terus berarti udah disembuhin Tuhan Yesus tadi itu. Haleluya. Orang yang ngomong haleluya. Patah. In Jesus name. Sembuh. Cep. Sembuh. Haleluya. In Jesus name. Patah. Terbukalah yang mensumbat telinganya. In Jesus name. Jesus name be healed. Sembuh. Cep. Haleluya. Sembuh. Oke, nanti kita praktekin lagi. Sekarang coba, sekarang. Pak, sini Pak. Saya ngomong pelan. Bapak namanya siapa? Bapak namanya Sidulingga. apa? Nama saya Adil. Adil. Sekarang saya ngomong. Bapak arah ke sana. Pak Adil. Ya. Orang saya ngomong. Sembuh dengan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Saya kan ngomongnya pelan. Haleluya. Udah nanti yang sakit-sakit lain kita sembuhin lagi. Itu praktekkan ini dulu. Haleluya. Oke. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Haleluya. Ternyata ada pengikat lidah, saudara. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ayo satu ayat lagi. Markus 9 ayat 25 sampai 29. Markus 9. Tidak boleh pulang tidak bawa kesembuhan. Pulang harus bawa kesembuhan. Haleluya. 3, 2, 1. Ketika Yesus dia menjawab orang menjadi bisu Sebentar dulu ya. Ternyata ada juga karena roh jahat orang bisa tuli loh. Nah, ini bisa tuli kan? Ya, bisa bisu. Terus. Karena roh jahat ada. Terus. Lalu 3, 2, 1, 26. 3, 2, 1. Kami pernah doakan orang seperti ini, orang lumpuh yang sudah lama nggak bisa jalan, ya kan? Terus ketika kami doakan di lantai 2 dia, kami suruh jalan bisa, saking semangatnya saya bawa lari-lari tuh, lihat di YouTube-nya ada, lari, kurang lebih ada setengah jam di lapangan, sampai di rumah balik, bener kayak mati, berusaha keluar, wah gimana nih? Saya udah ngeri juga, semua keluarganya di situ, berapa orang bilang begini, gimana nih Pak? Daripada nanti dia mati di sini gua digebukin kan? Iya, memang tadinya mereka senang. Iya, saya juga saking semangatnya. Harusnya nggak usah lama banget ya kan? Diporsil. Jadi saya bilang gini, ambil kasur. Orang lama saya tunggu nggak pulih-pulih. Ya minimal saya pulang dulu kan gitu. Ambil kasur dah, tidurin aja dia. In Jesus name, out, roam out, keluar. Gak bakal mati. Udah aku pulang dulu ya. Gak bakal mati aku bilang. Gimana nih Pak? Gak bakal mati saya bilang. Ya pulang saya sama anak saya Daniel. Setengah jam saya telepon. Gimana Pak? Udah sehatan. Udah naik ke lantai 2. Haleluya. Saya udah gini-gini loh. Wah ini pelajaran juga buat saya. Saya pikir
Nanti kalau doain orang udah bisa jalan, udahlah, yang penting 5 langkah udahlah. Hah? Iya. Haleluya. Ini lihat, pikirnya orang itu mati. Haleluya. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang karena capeknya dia. Capek digoncang-goncang. Lemas. Jadi sudah rohnya keluar kan dia lemas. Biar orang mati. Haleluya. Terus. Haleluya. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 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 Saudara, kamu mau punya kuasa mujizat seperti ini? Baca sampai yang terakhirnya tadi. Ayat berapa tadi? 29-nya aja, langsung 29. Langsung ke 29. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi muridnya tanya, loh kami sudah melayani orang ini kok nggak bisa? Jenis seperti ini tidak hanya dengan doa, harus dengan puasa. Anda mau berpuasa rajin? Bukan hanya bulan Ramadan. Bagi kita setiap hari bulan Ramadan. Jadi bagi kita setiap hari bulan puasa. Artinya kapanpun kau boleh puasa. Haleluya. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Katanya Yesus Islam karena sujud. Saya tadi di gereja sujud, lihat. Memang saya Islam, saya sujud. Jadi dari dulu udah ada sujud itu. Cuma orang sekarang karena parlente, pangkatnya tinggi, malah sujud. Jadi asal memuji Tuhan, sombong. Iya. Apalagi sepatunya dari Itali. Bajumu dari sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semuanya serba luar negeri. Aduh. Ini saya dikasih orang, dikatanya beli cuma 300.000, 290, udah 4 tahun. Enggak rusak-rusak. Cintailah produk-produk Indonesia. Pakaian saya tiap hari batik. Lihat di khotbah saya. Karena saya cinta Indonesia. Masa orang begini dibilang nggak sayang sama orang Islam? Sayanglah. Karena sayanglah saya injili dia. Biar dia percaya Yesus. Malah dibilang kristenisasi. Malah dikejar-kejar. Wah, yalah. Sampai geger Madura itu, lihat tuh. Ada, lihat detik.com masih ada itu. Lihat juga di apa? Di apa lagi? Surya Malang. Banyak masih ada bekas jejak-jejak saya dulu. Kita layani orang, ikut Yesus. Kok dibilang kita ini jahat? Justru kita mau selamatkan dia. Kecuali kita hina-hina agamanya. Iya, kita nggak hina agamanya. Kita cerita bagaimana Yesus mengubah hidup saya yang dulu bandel, jahat, nakal, tapi bisa berubah. Kau mau ikut Yesus? Mau? Dia pakai kupiah putih. Kebetulan dia di sana orang yang agak dihargai, dihormati. Besok geger, untung saya udah ke Jakarta. Wah, kalau masih di sana di Madura mati saya. Saya udah jadi target di sana. Iya, ngamuk semua santri. 2 santri ngamuk semua. Pagi-pagi beredar. Sampai Kapolres turun, Dandim turun, FKUB turun, malah pendeta yang mengecam saya. Tak berhikmat. Lah. Justru karena berhikmatlah kita bicara. Orang yang nggak bisa bicara itu nggak ada hikmat. Yang ada hikmat inilah dia bisa ngomong. Coba disuruh Pak Nurung ngomong. Mungkin ada hikmatnya tapi dikit. Nggak bisa ngomong karena saya banyak hikmat, mana habis ngomong, betul nggak? Iya, dia bilang ini nggak berhikmat. Aduh, pendeta kasihan. Aku harap dia nonton. Beberapa hari kemudian anaknya nabrak Suramadu sana. Peot sini. Haleluya. Jangan ganggu hamba yang diurapi. Udah berapa orang yang ganggu-ganggu saya mati. Iya. Ada kak dulu yang supir pribadi saya di sini. Aku bilang jangan pulang kau. Enggak lah Pak, katanya nggak enak. Aku digaji terus, corona, Bapak di rumah terus. Enggak usah khawatir. Yesus bisa keluarin duit dari tembok-tembok ini. Enggak enak lah. Pulang dia. Nggak lama mati dia di sana. Lari dia biar jangan kena corona. Mungkin kena corona di sana mati. Saudara. Banyak lagi lah yang begitu-begitu. Yang dilarang-larang macam-macam. Makanya saudara, kalau kau diurapi jangan takut. Haleluya. Roh ketakutan sekarang sudah begitu sangat
mencengkam Indonesia. Semua ketakutan. Haleluya. Haleluya. Semua takut. Bahkan banyak sekali orang-orang yang sudah punya duit itu takutnya lebih tambah lagi. Oh, lebih tambah lagi. Haleluya. Sama anaknya aja dia nggak berani dekat. Nggak berani. Di rumah jarak-jarakan. Takut. Jangan jarak. Jaga jarak. Wah. Kalau udah kaya lagi setiap masuk PCR dulu. Masuk rumah 1 hari PCR berapa? Haleluya, dokter pada kaya sekarang. Luar biasa dokter-dokter. Luar biasa. Haleluya. Orang udah ketakutan terus. Jadi hantu takut itu yang membuat mereka mati. Karena itu nggak boleh takut. Tapi saudara, saya tidak berani kasih garansi kalau kau di luar. Anak saya aja saya larang kerumunan, jangan salah. Jangan dipenggal omongan saya ini. Nanti kau penggal, kau adukan sama Jokowi. Tidak. Anak saya, nggak apa-apa ini. Anak saya main basket saya marahin. Kau main basket kerumunan. Lupa, di gereja juga kita kerumunan banyak orang. Di gereja itu sudah kusterilkan, gue bilang. Lupa sterilkan juga di sana. Nggak disuruh Tuhan. Karena mereka memang orang-orang fasik yang akan mau dibinasakan. Nggak perlu steril. Haleluya. 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 Makanya saudara, di gereja aman. Malah sekarang khususnya orang-orang Batak ya itu nggak mau ke gereja. Jangan banyak corona di gereja. Rupanya pesta. Di pesta dia kena corona. Bukan di gereja. Haleluya. Oh, tapi gereja ABC enggak, itu enggak saya pedulikan. Di sini aman. Haleluya. Seorang pendeta harus berani memberikan ketegasan, berani memberikan ketenangan, berani berkata-kata supaya jemaatnya tenang. Tenang. Di sini corona aman, aman. Aman, aman, aman. Aman, aman. Tidak ada yang kena. Haleluya. 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 Yesus berkata, ada enggak iman di bumi? Dia berkata di dalam Lukas 18 ayat 8, ada nggak iman di bumi? Mari kita bangkit berdiri. Tuhan mau sembuhkan saudara. Haleluya. 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 Siapa yang sakitnya memang bisa langsung dibuktikan? Maksudnya yang tadinya jalan yang nggak bisa ini siapa? Kalau sakitnya yang susah dibuktikan nanti aja kita cerita. Yang sakit, maksudnya di sini sakit. Gitu loh, di perut sakit akan bisa dibuktikan, didoakan sakit lagi nggak bu? Kan gitu. Apanya pak? Sakit apa? Apa? Kenapa? Apa? Kebas. Mana yang kebas? Dua-dua. In Jesus name, hilang kebas. Kaki kau nama. Aku perintahkan kau jangan kebas lagi. In Jesus name, dalam nama Yesus. Bapak kemari. Terus jalan ke sana, jalan lari jalan in Jesus name jalan kemari balik jalan terus in Jesus name terus jalan ayo in Jesus name. Kekuatan ilahi mengalir dalam nama Yesus, mengalir dalam nama. Sekarang Bapak angkat kaki. Angkat. Belum bisa. Ya, harus bisa. Angkat. Iya, 1, yang lagi. 2, 1, angkat. Nah, biasanya Bapak dipegangin terus kan, takut kan? Iya. Jadi ketakutan Bapak hari ini kutolak. In Jesus name. Roh takut keluar. Roh takut jatuh keluar. In Jesus name. Nah, sekarang Bapak dengan iman jangan takut jalan ke sana. Nggak usah dipegangi orang. Jalannya jangan goyang-goyang, biasa, tegak, ya. Terus kemari. In Jesus name, lari, jalan cepat. In Jesus name. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang Bapak rasakan waktu didoakan? Longgar. Oke, jadi waktu didoakan Bapak agak longgar, nggak kebas lagi. In Jesus name, dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sekarang Bapak in Jesus name, dalam nama Yesus. Bapak sekarang lari ke sana, lari.
Lari. Lari. Lari. Terus kemari. Kemari, lari, 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 lari. Bukan gitu, nggak jatuh, nggak bakal jatuh. Lari. Nah. Terus jatuh nggak? Enggak. Kenapa biasa kok bapak harus dituntun istri? Goyang, Pak. Hah? Takut jatuh, goyang. Bapak gini, yang bapak takutkan jatuh atau goyang? Jatuh. Asal nggak jatuh nggak apa-apa, goyang. Aku suka jalan goyang, lihatlah, goyang-goyang aku nggak apa-apa, yang penting nggak jatuh. Bapak jangan pikirkan bapak jatuh. Nggak ada tenaga, Pak. Itu ada tenaga. Jalan. Mana? Mana? In Jesus name. Dalam nama Yesus. Jalan, ayo. Ayo. Lari. Cepat. Kemari, 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 lari lagi. Wah, tempatnya harus di lapangan nih besok. Lari. Apa yang Bapak rasakan? Agak longgar. Agak longgar. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Dalam nama Yesus sembuh dia. Amin. Oke, nanti kita ngobrol lagi, Pak. Bapak duduk dulu. Itu Bapak harus mentalnya dibangun. Oke, siapa yang maksudnya sakitnya yang bisa langsung dibuktikan? Maksudnya, aduh perutku ini sakit. Kalau ginjal kan, ginjal kita doakan ya kan harus diperiksa dulu, betul nggak? Iya. Oke. Nggak ada ya? Nggak, ibu sakitnya apa? Tenggorokan. Kenapa coba? Hah? Nyanyi sekali, udah langsung hilang pita suara saya. Oh, makanya ibu malas nyanyi sih. In Jesus name, pita suaranya lepas. Lepas. In Jesus name, sembuh. Dalam nama sembuh. Dalam nama sembuh. Amin. Haleluya. Itu sembuh itu nanti. Kakinya kenapa? Enggak kan? Kaki biasa kan? Oh ya, oke. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, sehat. Amin. Oke. Siapa yang betul-betul rasanya sakit? Sakit sekali. Saya, apanya sakit? lutut saya sakit dua-dua. Lutut sakit dua-dua. Ya, pengapuran. Pengapuran. Terus gimana? Kalau duduk sakit? Sakit. Oh ya, oke. Coba sekarang. In Jesus name, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Kekuatan Tuhan mengalir atasnya. Dalam nama Yesus. Oke, sekarang duduk. Jongkok, 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 jongkok. Jongkok. Iya. Jongkok. 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 Berdiri. Ya, terus itu karena ininya kurang diangkat dikit. Ibu jongkok. Ibu jongkok. Jongkok. Ibu jongkok. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Aliran kesembuhan mengalir, mengalir. 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 Ibu berdiri, berdiri. Berdiri. Di mananya? Coba. Dua-dua. Dua-dua. Biasanya itu begitu bisa nggak? Biasanya? Enggak. Oke, terus itu udah Berani, nggak berani, berani. Ayo, jongkok, jongkok, jongkok. Oke, diri, jongkok, diri. In Jesus name. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sehat. Mengalir aliran kesembuhan. Terus, 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 terus. Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Dalam nama Yesus sampai ke bawah, sampai ke bawah. Terus, 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 terus. Naik dulu, naik dulu. Oke, ya, Pak. In Jesus name. Mengalir aliran kesembuhan, aliran kesembuhan mengalir, 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 mengalir. Sembuh, pengapuran sembuh. Oke, jongkok, jongkok, duduk, 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 jongkok, jongkok, terus, 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 duduk, 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 jongkok, jongkok terus, jongkok terus, jongkok, jongkok, jongkok. Oke, berdiri. Jongkok. Iya, diri, diri. Sekarang ibu rasakan sakit nggak waktu jongkoknya? Masih sakit. Masih sakit. Oke. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasamu menyembuhkannya. Amin. Amin. Ibu nanti kita ngobrol lagi. Oke. Siapa lagi? Oke. Siapa yang doain? Yang sakit-sakit? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Oke, haleluya. Mari kita tutup pesta anak domba Allah hari ini. Saleh-saleh Tuhan, duta Kristus anak-anak Allah. Angkat hati roh pikiranmu di belah tanganmu.
Hadapkan kepada Kristus. Di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah pemeliharaan. Di dalam nama Yesus, terimalah penjagaan. Di dalam nama Yesus, terimalah kemenangan. Di dalam nama Yesus, engkau tidak kekurangan. Engkau dipelihara Tuhan, dijagai, dilindungi. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Pesta anak domba Allah berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan dari apapun, dari siapapun. Semua karena perlindungan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat